1926. Bayangkan videonya tahun 1926. Hanya sayangnya pertama ya karena tahun 26 ya masih ditakuti. Kedua bisu. Kemudian yang ketiga pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Ibu saya yang SBY. Ada yang bisa Belanda? Bisa bantu saya nanti? Ada? Tapi nanti kita kira-kira aja kan maksudnya apa sih penjelasan di situ nanti. Video hanya sekitar 17 menit, tapi menarik karena bercerita tentang kehidupan zaman Suwaru pada tahun-tahun segitu. Ya, kita coba pendeta ya, sabar dulu ya. Di sini tahun 1920-an. Kalau di YouTube kalau mau cari bisa dicari di YouTube. Wartasari ini video. Mau coba? Oke. Bapak di sini. Oh iya, kebetulan Pak Pendeta sudah bisa gabung bersama dengan kita. Kita akan awali dengan Pak Pendeta dulu dan juga oke, mungkin dari Karis yang mewakili bisa menyampaikan maksud tujuan ke sini, jumlah anggota berapa, jangan sampai nanti ada yang tinggal. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sudah datang bersama rombongan SMA Karis hari ini bersama 78 siswa dan 7 atau 8 guru berdamping ya. Ya, kurang lebih 85 orang. Kami berterima kasih sudah dibukakan pintu bagi kami untuk kami bisa berkunjung ke Desa Suwaru ini, dan kami sudah siap untuk mengenal lebih dekat begitu dengan warga gereja Suwaru dan juga masyarakat Suwaru. Kami juga siap untuk besok berkegiatan bersama warga. Kami sangat ingin untuk bisa belajar tentang kehidupan di Desa Suwaru ini. Dan ya, kami juga permisi karena membawa rombongan yang besar. Semoga kegiatan yang juga sudah kami siapkan untuk adik-adik KPAR boleh berkenan di GKJW Suwaru ini. Nah, terima kasih. Demikian Bapak, mungkin langsung saya silakan kembali. Ya, baik, mewakili Majelis Jemaat Suwaru, saya menyampaikan selamat datang di Desa Suwaru. Tadi 85 ya, kecil bagi Suwaru. Karena bulan lalu, bulan Juli, itu kami menerima 300 anak. Di sini 300 anak masih kecil bagi kami. Tahun 96 kami pernah menerima 600 anak. Luar biasa ya. Jadi akhirnya memang Suwaru sudah digunakan untuk kegiatan semacam ini. Yang tahun 96 itu kegiatan dari Sinode Majelis Agung. Jadi Praja Pekan Raya Remaja seluruh Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, berkumpul di Suwaru itu sekitar 600 anak. Kemudian kalau bulan Juli yang lalu itu Praja juga, tetapi selingkup majelis daerah, jadi hanya 300 anak. Jadi kalau sekarang 85, ya bagi kami masih bisa santai begini. Iya, mungkin itu sedikit cerita tentang ini. Selanjutnya akan disambut dari Pak Pendeta Pak Ayub Santoso. Beliau ini pendeta baru kami di sini, baru 2 bulan Pak ya, 2 bulan berada di Suwaru dan silakan Ayub untuk Bapak Ayub Santoso kasih. Terima kasih Pak Yayo. Selamat siang teman-teman. Maaf karena kalian sudah datang, saya tidak tahu begitu ya. Karena tadi masih ada tamu di belakang, jadi mohon maaf. Bagaimana perjalanannya tadi? Aman? Aman ya? Aman. Oke. Terima kasih mewakili PHMJ bahwa kami dipercaya untuk menjadi bagian dalam diri teman-teman berproses. Sudah 2 kali kami bertemu dengan pertama dengan Bu Sista, dan yang kedua
ada beberapa dewan guru dan juga panitia yang berkunjung di tempat ini. Jadi kami bersyukur kami GKJ Jemaat Suwaru dipercaya untuk menjadi bagian dari proses diri teman-teman. Semoga kami bisa menjadi tempat seperti yang diharapkan, gitu, menemani setiap proses yang ada. Sudah kami siapkan begitu beberapa pos-pos kegiatan berdasarkan permintaan dari panitia. Jadi siang nanti jam 3:30 begitu, teman-teman akan bertemu dengan para remaja dan madya, anak-anak jemaat di Suwaru. Semoga itu juga menjadi bagian dari kegiatan yang membuat teman-teman memiliki pengalaman baru. Kemudian nanti jam 7 akan ada ibadah Fatwa Hidayat, kami menyebutnya. Ini adalah ibadah rumah tangga dan teman-teman nanti akan mengikuti kegiatan peribadatan di rumah-rumah. Sudah dibagi grup-grupnya dan sudah siap dengan tampilan suara emasnya. Jadi ya, karena ada persembahan pujian kan, masing-masing kelompok. Oh iya, sudah siap ya semua ya? Judulnya apa? Oh rahasia. Oh nanti ya. Jadi judulnya rahasia. Ya, jadi silakan menikmati setiap kegiatan begitu supaya proses pengenalan teman-teman akan persekutuan umat Tuhan di GKJ Jemaat Suwaru ini bisa benar-benar ya asing dan dapat dinikmati. Kemudian untuk penginapan, yang cewek-cewek nanti akan menginap di rumah depan, yang cowok-cowok akan menginap di ruang KPAR. Jadi kami sudah menyiapkan tempat yang dibutuhkan itu berdasarkan kemampuan kami, tetapi mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Tetapi teman-teman, yang penting kalian memiliki waktu untuk bersama, begitu ya. Jadi silakan dinikmati kebersamaan kalian. Tentu ini tidak pindah tidur, begitu ya. Kami tidak bisa menyiapkan tempat seperti hotel berbintang begitu. Tetapi kalau mau suasana tidur berbintang, tinggal digeser tempat tidurnya keluar begitu ya. Nanti akan ada banyak bintangnya. Terus besok pagi ada beberapa teman-teman yang akan berkegiatan lebih pagi begitu. Monggo nanti yang kelompok 5:30 ya khusus saya. 5:30 itu bangun lebih pagi ya. Sudah terbiasa bangun lebih pagi? Pasti kalau kemudian masuk di tempat yang aktivitasnya lebih pagi dan teman-teman kebetulan tidak bisa bangun lebih pagi, masih ada waktu untuk tuker. Boleh? Oh, tidak boleh. Jadi harus bangun lebih pagi. Jadi mohon teman-teman dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan Dewan Guru, dan yang paling penting teman-teman jaga kesehatan ya, jaga kesehatan bukan hanya jasmani tetapi juga jaga kesehatan rohani. Paling tidak ada 2 ibadah begitu dalam satu hari nanti. Semoga itu menjadi sarana teman-teman dapat dikuatkan secara rohani. Teman-teman juga mewakili ibu-ibu yang nanti akan mempersiapkan makanan. Tentu kami juga mohon maaf kalau kemudian masakannya nanti itu berbeda dengan resto bintang berapa biasanya kalian? Ya semuanya dinikmati ya, harapannya dinikmati. Kurang lebihnya kami mohon maaf mewakili tuan rumah
Dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang teman-teman berikan, Dewan Guru berikan kepada kami. Semoga ini menjadi awal kita dapat membangun ikatan persaudaraan. Amin. Terakhir, selamat berkegiatan. Kami yakin bahwa semua yang hadir di tempat ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Semoga teman-teman sungguh menempat diri sebagai calon-calon pemimpin yang pada akhirnya menjadikan Republik ini menjadi tempat yang lebih baik. Amin. Berangkat dari umat Kristen, pada akhirnya kita dipanggil untuk memberkati kehidupan di mana kita berada. Setuju calon pemimpin? Setuju. Berarti kalau calon pemimpin harus lebih giat dalam belajar bersekolah ya. Siap ya? Siap. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya sekali lagi saya meminta maaf, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Ayu. Ya, sedikit cerita, saya tadi lupa. Kami juga pernah menerima field trip semacam ini dari Jakarta, sekitar 120 anak. Tapi sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu. Dan hanya karena jumlahnya banyak sehingga kita sebar di keluarga, dan ini sampai sekarang hubungan itu masih tetap berjalan dengan anak-anak itu. Ya, kemudian tadi jadi ada dua pos yang untuk yang putri di sana utara ya, di utara gereja, dan yang putra di selatan gereja sebelah kanan. Kemudian pertanyaan pasti nanti kamar mandi bagaimana gitu ya. Jangan khawatir, di belakang gereja sini. Jadi kalau kita di sebelah kanan, di belakang itu sudah ada kamar mandi banyak. Ada putra putri sudah dipisah, dan tidak hanya untuk bawa yang kecil, bawa yang juga bisa, untuk mandi juga bisa. Kemudian di sebelah gereja dekat sini juga ada kamar mandi. Jadi walaupun sedikit harus berjalan dari sana ke sini daripada nunggu antri di sana ya, atau nunggu antri di gedung KPR, nanti bisa menggunakan kamar mandi yang ada di belakang sini. Gitu ya. Itu kemudian iya, Pak yang sambil nunggu waktu persiapan di belakang juga, saya janji dengan anak-anak tadi kita akan nyetel sejarah tentang gereja Suwaru gitu ya. Nah, mungkin saya pintas dulu tentang gedung gereja ini dulu. Jadi gedung gereja ini diresmikan itu tanggal 3 Desember 1912. 3 Desember 1912. Nah, ketika usia 100 tahun yang lalu kami merayakannya dengan cukup besar dengan mengundang Bapak Bupati waktu Pak Rendra hadir. Dia juga menuliskan prasasti di bawah wajah gereja. Nanti kalau mau lihat silakan peringatannya di situ. Kemudian gedung ini kira-kira luar 9 kali 20 meter, dibangun tahun 1912 dalam waktu 6 bulan. Coba bayangkan, gedung segini 6 bulan, luar biasa ya. Jadi kalau dilihat temboknya itu mungkin 3 kali tembok rumah kita zaman sekarang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, zaman itu belum ada apa itu mobil mixer molen, itu belum ada ya. Semua masih manual, tapi bayangkan 6 bulan sudah bisa berdiri. Nah, katanya biaya diperlukan 4.000 gulden. Nah, ini pertanyaannya, 1 gulden sekarang udah gak ada mungkin gulden ya, udah menjadi euro. Jadi kira-kira nanti hitung sendiri deh, tahun 1912 itu 4.000 gulden kira-kira diperkirakan menjadi berapa. Jadi itu sedikit cerita tentang ini. Kemudian pertanyaannya mungkin, lalu jemaat Suwaru ini ada kapan gitu ya? Kalau 1912 sudah ada gedungnya, tentunya jemaatnya sudah ada sebelumnya gitu. Nah, menurut ceritanya itu dimulai dari 1840-an, dari mulai di daerah Mojowarno. Ada yang tahu Mojowarno? Oh, Mojowarno. Oh, Jombang ya, dari sana. Mojokerto. Dari sana. Kemudian ada seorang yang mencoba memberitakan firman Tuhan sampai akhirnya ke daerah sini, diawali dari Kepanjen, kemudian nanti ada desa Kanigoro dekat dengan sini, kemudian akhirnya mereka membuka di dulu namanya bukan Suwaru, tetapi Swaru, gitu ya. Swaru itu berasal dari
awalnya di sini memang banyak pohon baru, itu jadi hutan lah, hutan baru. Kemudian mereka membuka tempat itu dan ya orang zaman dulu cari gampangnya harus alas suaru gitu ya, alas waru menjadi suaru gitu. Jadi itu kira-kira. Nah, diperkirakan jemaat pertama ada di sini itu tahun 1860-an. 1860 sudah mulai ada jemaat di sini, hanya walaupun beberapa orang. Nah uniknya ketika mereka membuka desa, bersama dengan itu juga mereka mendirikan rumah ibadah. Coba bayangkan. Jadi kalau ditanya kapan berdirinya desa Suwaru, kapan berdirinya jemaat Suwaru, ya kira-kira sama dengan itu. Karena orang zaman dulu jika babat, tahu babat alas ya, buka hutan, mereka bersama dengan bikin rumah, dan juga bersama dengan bikin rumah ibadah. Itu. Nah dalam perjalanannya akhirnya gedung gereja ini didirikan tahun 1912. Sebelumnya di mana ya? Itu berpindah-pindah gitu. Masuk di sebelah kanan saya, sebelah timur itu juga ada bangunan namanya Balai Pamitra. Nanti juga digunakan untuk tempat ibadah. Karena usianya sudah kuno sekali dan kayaknya akhirnya dirobohkan dan kami bangun di sebelah baratnya ini. Ini bangunan baru belum jadi tapi sudah bisa digunakan. Itu sedikit cerita tentang jemaat Suwaru. Nah saat ini kami punya 6 kepantang. Tahu kepantang? Tahu ya, dari GKJ mungkin tahu ya. Kepantang ya semacam pos pelayanan begitu ya. Kami punya 6 pos pelayanan. Paling utara itu dari Gondang Legi, kemudian ada di desa Siboljo, kemudian ada di desa Celumprit, ada di desa Sumberjo, Sumbersari, dan Bidangan. Gitu ya. Jadi ada 6 wilayah kami. Jumlah warganya kurang lebih 430-an kepala keluarga. Ya, tidak terlalu banyak, tapi tersebar seperti itu. Terdekat ya Gondang Legi atau Celumprit dan 2-3 kilo dari sini. Terjauh Gedangan itu sekitar 18 atau 15 kilo dari sini, cukup jauh. Ya. Itu kemudian ibadah kami dilakukan hari Minggu 1 kali saja jam 7 kali. Di luar itu nanti ya ada anak-anak sekolah ibadah, ibadah keluarga ada, ibadah bapak-bapak ada, ibadah ibu-ibu juga ada. Jadi nanti sore ini hari Kamis nanti kita akan ikut di ibadah keluarga. Kami punya 11 istilah kami KRW, kelompok berkeluarga. Jadi ada di 11 KRW di desa ini. Itu. Nah kemudian satu lagi yang perlu kita tekankan bahwa yang memberitakan kekristenan ke desa Suwaru ini adalah yang namanya orang Tunggul-Bulung. Tunggul-Bulung ini orang Jawa. Dia dulu tinggal memang di daerah Moro sana, dia belajar di Moro, kemudian akhirnya dia berpindah sini. Dia ini orang Jawa, ya sekali lagi orang Jawa. Kemudian setelah ada jemaat di sini, barulah sailing dari Belanda itu masuk ke sini. Jadi sailing itu ada semacam pengusaha pendeta gitu ya. Beliau yang melayani di sini. Sehingga yang memberitakan itu salah kalau dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Suwaru itu karena orang Belanda. Salah, bukan, karena orang Jawa. Setelah ada jemaat baru orang Belanda masuk ke sini, gitu ya. Nah, kemudian yang saya ceritakan tentang Wartasari tadi ini saya dapat videonya dari perpustakaan di Utrecht di Belanda. Di sana ada satu divisi begitu yang khusus tentang Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada banyak sejarah tentang kekristenan Jawa, salah satunya di GKJW ini. Nah, kami bisa dapat videonya. Ini sebenarnya ada 4 seri, tapi yang saya setel lagi khusus yang tentang Suwaru saja. Nah, kalau mau buka-buka di Google ya, YouTube mungkin ada ya, hanya tidak bisa di-download, karena mereka punya hak cipta atau bagaimana. Ini kami diberi dengan catatan memang tidak boleh digandakan, sehingga hanya bisa kita lihat. Cerita saya pada waktu ulang tahun yang ke-100 Gereja Suwaru, Pak Bupati sempat lihat dan dia sempat minta, ini bisa untuk asetnya kabupaten. Saya bilang, mohon maaf Pak, ini sumbernya dari saya dan pesannya seperti itu, jadi tidak bisa digandakan.
Ya beliau akhirnya minta bisa maklum. Batu TV waktu itu nyuting, mereka mau nyuri-nyuri, saya putus-putus, jadi akhirnya mereka ya nggak bisa dapat cerita secara lengkap. Kita akan lihat nanti bagaimana tentang kondisi gereja Jemaat Iswaru tahun 1920-an, gitu ya. Monggo silakan yang bisa bantu saya untuk menyalakan. Sekali lagi dalam bahasa Belanda ya, saya tidak pandai, mari kita kira-kira saja. Kita kira-kira apa sih maksudnya gitu ya. Itu suara masih seperti itu. Jadi permulaan sekolah suara. Nah ini Balai Pamitran, lokasinya sebelah timur, sebelah kiri kita dulunya. Jadi ceritanya katanya anak-anak ini mau sekolah. Nah ketika anak sekolah, lihat apa yang mereka lakukan. Hand wash, cuci tangan dulu. Jadi kalau kita COVID kemarin baru belajar cuci tangan, orang suara sudah dari dulu. Cuci tangan itu mereka cuci tangan dulu. Mau sekolah, cuci tangan dulu. Artinya sejak kecil sudah dibiasakan untuk belajar tentang kesehatan kebersihan. Iya, itu. Saya nggak tahu kenapa airnya warnanya pakai apa itu ya. Kasih sabun kan? Bisa juga, atau karbon atau desinfektan segala macam. Iya. Yang kedua yang menarik bagi saya di sini adalah pakaiannya kok selalu putih, kan? Tidak ada warna lagi. Ini saya sudah nggak tahu apa ini. Saya bisa cerita. Ini sekolah keputrian, jadi sekolah keputrian itu yang ada orang bune, ibu-ibu itu dengan De Vries. De Vries adalah istri dari pendeta De Vries yang dulu melayani kita di Suwadu sekitar tahun 1920-an. Ini mereka belajar tentang menjahit, keputrian, lihat, cukup tinggi luar biasa. Cukup pakai gigi giginya ya. Pernah nenek saya sempat cerita memang dia pernah ikut sekolah ini dengan saya udah kelahiran sekitar tahun 1900-an. Ini kegiatan sekolah di Suwadu ya, border school, atraktif ya, atraksi lah kegiatan. Ini adalah jalan di sebelah kiri gereja. Jadi kalau ini namanya jurang selatan. Jadi kalau kita ke arah sana timur, kita akan ketemu jalan ini. Ini mereka dari gereja lari ke arah sana. Jadi kalau gerejanya ada di seberang mana ya? Seberangnya anak. Semua bajunya warna putih. Mereka sitan duduk di belakang bangku, gitu ya. Jadi duduk di bangku ketika sekolah. Ini gaya-gaya anak tahun itu salah seorang guru Injilnya. Ya, ini ceritanya ada yang mau, ada yang namanya Suyati. Dia tuh ingin mukanya putih seperti orang Belanda, sehingga nanti kita lihat bagaimana apa yang dia lakukan. Namanya Suyati. Iya, itu dia Suyati yang di tengah pakai bunga, mukanya putih semua. Video ini sekitar 17 menit saja. Itu dia kita lihat mereka belajar menganyam. Masih ada nggak? Sekarang masih ada nggak pelajaran itu? Sudah nggak ada mungkin ya? Iya, filosofi di situ kita diajar untuk bersabar, untuk rapih gitu ya. Mungkin anak sekarang sudah jarang ada pelajaran seperti menganyam. Ini semua kita tahu. Kinder ya, kinder itu anak-anak, tidak mereka mainan anak-anak lah. Nah betul itu dia. Jadi kalau zaman sekarang dolanan bocah gitu ya. Menirat. Ini lokasi di belakang gereja. Jadi dulu memang ada kebun seperti itu di belakang gereja. Cepat tepuk tangan gitu ya. Apa kalau sekarang namanya ini permainan apa? Sudah nggak mengalami kita ya. Kalau sekarang. Yang menarik dari sini kita
berjalan mereka selalu bersama, jadi selalu bersosialisasi. Kalau anak sekarang ada nggak ya? Bingung dengan pengen sosialisasi kurang ya? Kalau anak dulu masih bersosialisasi dengan teman. Nah, ini yang harus kembali kita ingat, bersosialisasi dengan teman, jangan sibuk dengan jadinya sendiri. Iya. Katanya ini mengibaratkan tarian bunga dan kupu-kupu katanya. Karena itu belum ada hiburan lain, jadi mungkin kegiatan ini sudah cukup menyenangkan bagi mereka. Waduh, iya, seru sekali. Mungkin salah satunya kakek saya, ya. Saya nggak tahu juga, mungkin salah satunya. Kakek saya orang Surabaya asli, bapak saya juga lahir di desa ini. Kebetulan saya lahir di Bandung. Tapi tahun 95 saya kembali lagi ke desa ini sampai sekarang. Iya, masih berjoget-joget tangan. Iya. Budaya kupu-kupu katanya. Iya, sudah. Pokoknya masih sekitar itu. Oh, ceritanya kuda-kudaan mereka. Kuda-kudaan lompat-lompat seperti kuda. Kuda-kuda. Iya. Jalannya pakai. Ini dia. Coba tahun 1920 sudah ada slow motion gitu ya. Teknik slow motion sudah ada. Saya heran. Kalau anak sekarang udah jarang kita kupingnya, sibuk dengan duduk di tempat, jarinya yang gerak ya. Anak dulu masih fisiknya yang gerak. Ini lokasinya masih di belakang. Ini ceritanya mereka manten atau manten aja. Jadi manten ceritanya Nikah. Nikah. Katanya begitu nikah. Manten-mantenan, nikah-nikahan. Oh, Mainan iya. Oh, Dulu ini manten rupanya si Suyakti tadi. Ini manten rupanya. Yes, apa itu? Mukanya tidak ceria katanya, seperti tidak ada keceriaan di mukanya, sedih gitu ya, padahal manten. Ini manten lakinya. Itu dia manten lakinya. Sama tidak ceria mukanya, sedih. Ini saksi, para saksi. Ini para saksi. Ini mungkin preman anak-anak ya. Dari tadi muncul terus dia. Para saksinya. Selalu pakai ini putih. Ini sudah tadi. Ini seperti orang badan berkulit putih sehingga dia pakai kitab yang baru. Saya nggak tahu kitapnya apa. FIFA atau gas berburu. Ini selesai sampai dengan Iswaro, kemudian The Freeze dia melanjutkan perjalanan ke Sumber Pucung. Oh, Sumber Pucung. Sumber Pucung ya. Nanti dari Sumber Pucung dia akan masuk terus ke dalam ke Desa Peniwen. Ada yang pernah Peniwen? Ada yang dari Peniwen? Itu lanjutannya ini mas. Ini lanjutannya. Ya. Oh, ini Peniwen. Stasiun Sumber Pucung dia berhenti di sini, kemudian naik kuda jalan ke Peniwen. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa
Di Malang Selatan yang tertua itu adalah Suwaru. Setelah dari Suwaru baru mereka ke Peniwen. Dari Peniwen baru ke Wonorejo setelah itu baru menyebar yang lain, Sidoarjo, Pujiarjo, Lembos, itu baru yang lain. Termasuk cuma GKJ di Malang itu adalah anak dari Suwaru, karena setelah dari Suwaru baru mencar ke mana. Itu kira-kira videonya. Malang yang di Sokon itu kan ya? Syukur betul. Dekatnya rumah sakit tentara. Di rumah sakit tentara itu kata Majelis Agung di situ, Majelis Agungnya di sebelah Sinode. Di sebelah situ juga ada nanti Alun dan GKJ. Cukup ya. Terima kasih untuk ini. Kalau kita teruskan nanti lama ya. Ya, itu sedikit cerita tentang bagaimana Suwaru. Nah, kalau tentang sejarah Suwaru saya ada dalam tulisan, nanti saya yang perlu nanti kita bagi ya, daripada saya cerita lagi bosan, dibaca sajalah nanti untuk ada bahan untuk apa? Untuk laporan ke sekolah itu? Iya, ada tugas. Ada ya? Siap. Iya, nanti saya serahkan ke siapa. Begitu pembukaan dari kami. Pak Ayu, ada selanjutnya mungkin ada rencana dari anak-anak. Kita masih ada waktu ya. Ini harusnya baru jam 11 kurang. Jadi silakan mau tadi ada permintaan mau latihan deh. Latihan silakan. Apakah kami boleh mendengarkan atau tidak boleh? Kalau tidak boleh kami keluar. Supaya tadi nanti katanya kan rahasia kali ya. Nanti kan nggak lanjut. Ya, silakan dan ya. Nanti banyak lagi di rumah-rumah, jadi mohon maaf kalau ada nggak nyaman gitu ya. Tapi menurut saya ini kegiatan ini merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kalian yang dulu biasanya mungkin rumah selalu hidup nyaman, selalu dilayani, selalu serba enak. Hari ini, semalam ini coba belajar untuk merasakan hal yang tidak biasa. Karena bagaimana begini nanti ketika hidup di dunia nyata, kita akan ketemu hal-hal yang di luar dugaan selalu tidak nyaman. Jadi nikmati saja pengalaman semalam di Suwaru. Oke, terima kasih. Saya silakan dengan sulit. Terima kasih, mengucapkan selamat siang untuk Bapak Pendeta Ayu yang sudah menemui kami, juga Pak Yoyo tadi sudah panjang lebar menjelaskan tentang sejarah Suwaru, sejarah gereja Suwaru. Mengucapkan terima kasih banyak. Kami datang dari Malang, kita sama-sama Malang sebenarnya ya, Malang Kota dan Malang Kabupaten. Kami mengucapkan terima kasih sudah disambut. Bahkan kami datang sebelum waktunya. Mohon maaf mungkin jadi agak sedikit merepotkan, Pak Pendeta tadi sedang rapat. Jadi kami datang sebelum waktunya dengan harapan supaya mungkin ada mengantisipasi kemacetan dan sebagainya, Bapak. Jadi kami di sini siswa ada sekitar 78 siswa dan guru sekitar 6 orang yang ada di sini. Mengapa kami memilih Suwaru ini? Kami menjelaskan dulu latar belakang bahwa memang setiap tahun kami SMA Kristen Karis ada program mission trip atau bakti sosial perjalanan misi yang tujuannya adalah anak-anak bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari menjadi saksi Kristus keluar dari zona nyaman mereka. Nah, kondisi setelah pandemi tidak mudah karena anak-anak terbentuk menjadi anak-anak yang sulit bersosialisasi, dan demikian juga orang tua juga ternyata perlu belajar juga perlu belajar juga untuk melepas anak-anaknya. Bahkan orang tua ini cenderung lebih protektif terhadap anak-anaknya, sehingga memang kami memilih gereja Suwaru yang kami melihat masyarakatnya, mohon maaf mungkin kalau nanti anak-anak kami kurang baik dalam bersosialisasi, kurang bagus dalam bertutur kata, tata cara yang kurang jawani mungkin, kami melihat masyarakat di Suwaru lebih bisa ngomong begitu, berlatih. Jadi tujuan kami membawa anak-anak ke sini, anak-anak berlatih untuk bersosialisasi, jadi lebih ke living. Jadi kami terima kasih banyak disambut baik. Ada juga acara tentang UMKM, anak bisa belajar juga. Kami sangat bersyukur dengan itu, dan harapannya memang anak-anak kami di tahun depan itu kami
kelas 10 kami pilih tempat yang mereka bisa belajar berbicara, belajar untuk memahami budaya. Dan juga kalau di program pemerintah itu ada yang namanya proyek penguatan pelajar Pancasila. Temanya kearifan lokal, belajar budaya lokal. Jadi desa ini juga kami pilih sehingga anak-anak belajar. Ada satu komunitas dengan agamanya seragam, mayoritas Kristen, mereka juga bisa belajar mengapa di sini bisa Kristen mayoritas. Jadi Bapak Yoyo sudah menjelaskan sejarahnya, sehingga anak-anak bisa tahu oh di satu kabupaten Malang, di satu komunitas masyarakatnya beragama Kristen. Itu Bapak. Jadi itu salah satu proyek juga untuk anak-anak. Jadi demikian sekilas dari kami dan siapa kami. Kami juga mohon maaf apabila nanti kami belajar di sini sampai besok ada hal yang kurang pas, kami diingatkan saja karena ya lain ladang, lain dalam, lain lubuk, lain bukannya. Mungkin kami atau anak-anak kami masyarakat kota, mungkin di desa ada hal yang belum anak-anak kami pahami, walaupun kami sudah siapkan. Mohon nanti kami diingatkan. Baik, terima kasih. Setelah ini mungkin anak-anak mau latihan dulu boleh, karena sebenarnya rahasia itu bukan rahasia Pak. Baru mau latihan ini sekarang ini. Sudah dibagi 11 KRW lagunya apa masih di dalam tataran ide. Tetapi anak-anak ini bagus-bagus Pak, musikalisasinya keren. Jadi kami yakin bisa nyanyi. Oh suara 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua. Teacher, jadi rahasianya itu belum siap gitu ya? Siap. Lagunya baru di-share di grup gitu loh mereka. Jadi terima kasih banyak, itu saja dari kami. Nanti si acara bisa yang memandu lah selanjutnya seperti apa. Mohon izin kami juga akan latihan juga untuk lagu untuk KRW nanti sore. Baik, terima kasih, itu saja. Mohon berkati. Amin. Dari teacher bisa buka acara. Yong. Oh silakan Yong ini ketua Mission Trip kelas 10. Akhirnya you buka kartu. Guys, kalian tahu aturan HP ya?